Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu lagi di IHB Group. Kebetulan sekarang kita ingin mereview tentang bagaimana proses pengeboran mutiara. Ini yang saya pegang ini adalah mutiara air laut gold, dan bagaimana kita melakukan proses pengeboran. Mari mendekat dan kita akan sama-sama lihat sesuai dengan langkah-langkah berikut. Sebelum kita memasukkan mutiara ke mangkok mata bor, menyesuaikannya ya. Jadi seperti ini. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, posisi yang harus kita bor itu harus betul-betul sesuai dengan kira-kira nanti kita menggunakan aksesoris apa nih. Misalnya kalau untuk gelang, jadi kan sudah kalau seperti ini modelnya, ini mutiara air laut gold ini bentuknya tidak bulat, tidak terlalu bulat, tidak juga opal. Ini pertengahan nih. Nah, tetapi di sini sudah ada ini garis-garis seperti ini disebut dengan spot. Nah, tetapi ini bukan mutiara yang yang rusak, tetapi ini memang bawaan dari cangkang mutiaranya dari sejak dia di dalam penangkaran. Nah, kita persingkat saja. Kita manfaatkan waktunya ini untuk menyesuaikan. Kita harus menentukan dulu titiknya seperti apa, kemudian di mana letaknya, dan kira-kira bagaimana kita nanti akan memasukkannya ke dalam mangkokan seperti ini. Ini belum saya lem. Ini bisa dibuka seperti ini. Belum saya lem. Dan nanti kita akan coba bagaimana menyesuaikan antara mangkokan atau saksakan ini dengan mutiara yang akan kita buat. Baik, kita langsung saja. Setelah kita tentukan titik mana yang akan kita bor, maka kita sesuaikan dengan jepitan cangkang yang ada di dalam bagian dari mesin bor ini. Kemudian kita akan sesuaikan posisinya, harus betul-betul tengah, tidak boleh miring ke kiri karena bisa mengakibatkan nanti kalau misalnya masuk ke dalam cangkang ini, saksakan ini atau mangkokan ini, tidak akan bisa masuk sesuai dengan posisi dari mangkokan, atau tidak akan bisa presisi. Nanti ada ruang yang terlihat tidak menarik ketika sudah dibuat menjadi aksesoris secara utuh. Baik, kita langsung saja ya. Jadi setelah kita tentukan seperti ini, tinggal kita pegang handle. Kedua handle ini fungsinya untuk mengatur berapa senti atau berapa mili jarak lubang yang harus kita bor. Dan di sini ada handle gas, sama seperti kita menekan gas mobil. Ini untuk mengatur, sedangkan yang ini untuk mengatur speed. Jadi di sini ada dari nomor 1 sampai nomor 10 maksimal speed. Biasanya kalau untuk antara mutiara air tawar dengan mutiara air laut, speednya saya bedakan. Mengapa demikian? Karena kadar air, kekerasan dari mutiara air laut ini lebih keras. Sedangkan untuk mutiara air tawar tidak terlalu keras, kadar airnya itu lebih tinggi daripada kadar kekerasannya. Oleh sebab itu, saya biasa menaruh speed untuk mutiara air laut
menggunakan speed mulai dari speed 7 sampai speed 10, tergantung bagaimana tingkat kekerasan dari mutiara air laut tersebut. Sedangkan untuk mutiara air tawar, misalnya yang seperti ini yang bulat, maka speed yang saya gunakan itu mulai dari 5. Di sini ada tanda panahnya, ya. Mungkin kurang terlalu jelas teman-teman, tapi nanti kalau teman-teman melihat sendiri reelnya, ada tanda panahnya dan ada nomor speed mulai dari speed 1 sampai speed 10. Nah, untuk air tawar sekali lagi saya mulai biasanya dengan speed 5. Kalau speed 5 ini pelan tetapi menggerus lubang, membuat lubang mutiara, ya, membuat gerusan lubang mutiara itu rapi sekali. Sehingga kalau untuk air tawar, kalau kita menggunakan speed 5, maka itu akan terlihat betul-betul rapi. Oke, sekarang ini yang saya akan contohkan ini menggunakan mutiara air laut. Maka kita akan ubah speednya itu dari speed tadi speed 5, ya. Sekarang kita taruh tanda panahnya ke speed 8. Maka begitu kita lihat mata bornya, tekan handle gas, nah, berbeda dengan speed 5 yang tadi. Baik, kita coba langsung, ya. Ini agak goyang, ya teman-teman, karena mungkin belum begitu presisi. Jadi suara mesinnya ini agak berbeda. Kalau dia betul-betul presisi antara kiri dan kanan ini, maka akan halus sekali. Nah, seperti ini presisi beda. Oke. Ini lumayan panas. Nah, kita akan coba masukkan ke saksakan atau mangkokannya nih. Apakah sesuai dengan pentolannya nih? Nah, iya sesuai betul. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada ruang, ya, pas sesuai dengan ukuran mangkokannya. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk reviewnya. Untuk video selanjutnya saya akan mereview bagaimana cara kita membedakan antara mutiara sel, kemudian mutiara air tawar, dan mutiara air laut. Karena masing-masing dari jenis mutiara ini memiliki harga yang berbeda. Dilihat dari
mulai dari kadar airnya, kemudian kekerasannya, bentuknya, jenis oval atau bakpao atau bulat seperti kelereng, itu tergantung nanti ada spot dan lain sebagainya, itu sebagai pembeda dari ketiga mutiara ini. Baik, saya rasa itu dulu teman-teman. Sekali lagi untuk video selanjutnya, reviewnya itu adalah membedakan 3 jenis mutiara, yaitu mutiara sel atau olahan kulit kerang, dan mutiara air tawar, serta mutiara air laut. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.